Hai, saya Iyas dan ini adalah hari ke-6 saya belajar bicara dan hadir di depan kamera sambil sharing soal proses kreatif saya dalam menulis esai reflektif filosofis dengan pendekatan eksistensialisme dan stoikisme. Jadi, seharusnya hari ini itu sudah hari ke-8, tapi karena 2 hari kemarin saya sempat agak chaos kondisinya, jadi tidak memungkinkan untuk membuat video. Jadi ya udah 2 hari kemarin absen. Sebenarnya sempat kepikiran kayak apa ya udah di cancel aja challenge-nya gitu. Terus saya mikir bahwa goals-nya membuat challenge ini kan bukan untuk yang 30 hari day straight gitu loh. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa kalau cuman libur 2 hari terus kita terusin lagi, karena kalau semisal saya nurutin baru 5 hari terus berhenti terus akhirnya saya nggak bikin lagi, jadinya proses belajarnya udah terhenti sampai situ, sedangkan saya tetap masih ingin belajar. Jadi hirayam, saya meneruskan challenge 30 hari belajar bicara di depan kamera meski sempat absen 2 hari. Oke, jadi hari ini saya ingin sharing soal alasan saya kenapa memilih eksistensialisme dan stoikisme sebagai pendekatan dalam menulis. Sebenarnya apa ya, stoikisme dan eksistensialisme ini tuh nggak cuma saya jadikan pendekatan dalam proses menulis saya saja, tetapi dalam keseharian saya pun, dalam memaknai semua hal yang terjadi dalam kehidupan saya menggunakan 2 konsep filsafat tersebut sebagai pegangan saya, sebagai penyeimbang saya. Dan karena stoikisme juga salah satu ajaran filsafat yang itu ya paling islami. Ini bukan saya yang bilang, ini yang bilang Pak Faiz di dalam salah satu ngaji filsafatnya beliau itu bilang kalau stoikisme itu adalah ajaran filsafat, aliran filsafat yang paling islami. Jadi di dalam ajaran-ajaran stoikismenya itu banyak banget yang align dengan ajaran Islam gitu. Jadi saya pikir oke, nggak ada salahnya kalau misal saya mengambil stoikisme sebagai pendekatan saya dan pegangan saya dalam baik itu menulis ataupun dalam memaknai semua hal, dalam mencerna semua hal yang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Saya pernah bilang kalau saya kan pernah kuliah psikologi. Jadi di tahun 2012 dulu itu pertama awalnya saya itu megang prinsip psikoanalisa. Jadi saya pikir ya seperti mahasiswa psikologi pada umumnya, awal-awal pasti kenalannya sama psikoanalisanya Freud. Jadi di situ saya menganggap bahwa untuk mengerti, untuk mencerna, untuk memahami apa yang terjadi atau untuk memahami orang itu kayaknya menggunakan prinsipnya Freud ini ideal pada waktu itu. Lalu kemudian saya berpikir, tapi psikoanalisa ini punya flow gitu, punya punya kekurangan kalau menurut saya pribadi gitu. Ya mungkin beberapa orang juga berpikir yang sama ya, kalau psikoanalisa ini kan cenderung menilai orang sebagai objek pasif sebagai produk dari masa lalu saja gitu. Dan di sini saya masih kayak terus gimana gitu loh, kalau kita produk masa lalu, semisal kita trauma terus punya impact dalam kehidupan kita yang sekarang, terus apa gitulah. Nah, sampai kemudian pada tahun 2014 sampailah saya pada giliran mendapatkan kuliah psikologi kepribadian. Saya lupa di situ dosen saya siapa, Bu Gloria atau siapa ya, pokoknya yang jelas waktu beliau ngajar itu beliau lagi daftarin diri buat LPDP aja, ingatnya malah seperti itu. Beliau itu asik banget. Nah, kenapa malah ngomongin beliau ya, jadi ketika di kuliah psikologi kepribadian itu saya mendapatkan kesempatan untuk presentasi soal logoterapi. Nah, di saat itulah saya punya kesempatan untuk kenalan dengan Viktor Frankl dan logoterapinya tersebut. Jadi ya seperti biasa, karena bikin proposal, bikin presentasi, akhirnya saya riset mendalam soal logoterapi, soal Viktor Frankl, dan akhirnya saya membaca buku beliau juga yang berjudul Man's Search for Meaning gitu ya. Dan di sana saya kayak dapat insight gitu, kayak wah, ini yang menjawab pertanyaan atau kebuntuan yang saya rasakan gitu loh soal Freud waktu itu ya. Insight-nya adalah di logoterapi kan beliau mengajarkan bahwa
manusia itu objek aktif yang mempunyai kebebasan untuk memberikan makna pada pengalaman yang terjadi dalam kehidupan mereka gitu. Jadi manusia itu bukan objek pasif yang merupakan produk dari masa lalu atau produk lingkungan, enggak. Di sini beliau menekankan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan untuk memberikan makna. Jadi kan beliau itu salah satu tahanan itu ya, waktu Nazi gitu. Jadi di dalam camp penahanan Nazi itu, di situ beliau itu banyak melihat fenomena-fenomena yang akhirnya membuat beliau mempunyai konsep logoterapi ini akhirnya gitu. Jadi di dalam satu kondisi yang sama, manusia-manusia itu mempunyai perbedaan dalam menyikapinya, dan perbedaan menyikapi ini kan berarti mereka dikondisikan ke hal yang sama, penderitaannya sama gitu kan. Masa lalu mereka sudah hilang karena kebanyakan dari keluarga mereka juga sudah dibunuh oleh Nazi gitu. Jadi di sini kan kayak bukan latar belakang masa lalu sebenarnya sudah tidak terlalu dipikirkan kali ya waktu itu. Aku juga nggak paham juga, maaf kalau salah juga. Jadi beliau melihat, wah, di pengkondisian yang sama manusia itu punya punya respon yang berbeda gitu. Ada yang menyerah, ada yang bertahan gitu. Nah, menyerah dan bertahan ini itu tuh kontrolnya tuh ada di kita. Jadi memang lingkungan menuntut kita untuk melakukan sesuatu, tapi kontrolnya itu ada di diri kita, manusia itu sendiri. Dan ini adalah sangat eksistensialis sekali kan. Dan ya beliau kan juga kalau tidak salah beliau eksistensialisme juga ya. Dan ini sangat align dengan eksistensialisme yang bagaimana mereka mengajarkan bahwa pemegang kontrol atas kehidupan manusia itu ya kita sendiri. Yang memberikan makna terhadap kehidupan kita sebagai manusia kita sendiri gitu. Walaupun memang dalam kebebasan itu kita dibebani tanggung jawab atas apapun yang kita pilih itu. Nah, lalu kemudian di tahun 2015 suatu hari saya membaca bukunya Jostein Gaarder yang berjudul Vita Brevis. Di situ bukunya itu soal karakternya siapa ya, Floriae, saya lupa ingat, pokoknya soal Santo Agustinus kalau nggak salah, dengan kekasihnya gitu ya. Di sana itu bukunya tuh agak semi teknis gitu, agak textbook gitu. Jadi di sana ada kayak banyak beliau Jostein Gaarder itu mengenalkan konsep-konsep filsafat, dan salah satunya adalah stoikisme yang ditulis di situ. Jadi itu adalah pertemuan pertama saya dengan stoikisme, dan saya ngerasa dapat insight baru lagi gitu, karena setelah saya cari tahu di sini stoikisme itu juga kayak mengajarkan bahwa kendali atas diri manusia itu ada di diri manusia sendiri, bahkan dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan sekalipun, dalam kondisi yang tidak manusiawi sekalipun gitu. Nah, ini sangat align dengan eksistensialis dan sangat align dengan yang diajarkan oleh Viktor Frankl melalui logoterapi gitu ya. Kemudian kalau ditanya nih, kan tadi tahun 2000, yang jelas saya sudah literally pindah dari psikoanalisa gitu, dan sejak tahun 2014 saya berkenalan dengan logoterapi, lalu 2015 saya kenalan dengan stoikisme. Lalu gimana? Saya cenderung ke stoikisme atau eksistensialisme aja nih. Saya tidak menutup diri saya untuk terhadap satu ajaran tertentu. Jadi alih-alih memilih antara stoikisme dan eksistensialisme, saya mengadopsi keduanya. Jadi bisa dibilang eklektik. Saya mengambil nilai-nilai dari berbagai ajaran sebagai pegangan kehidupan saya. Jadi saya berpikir as long as itu tidak bertentangan dengan ajaran agama saya, jadi saya berpikirnya ya nggak masalah gitu loh. Di sini eksistensialisme membantu saya untuk percaya bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk memilih. Manusia mempunyai kebebasan untuk memaknai apapun yang terjadi dalam kehidupannya gitu. Tapi itu kan sedikit banyak agak radikal ya gitu. Dan sementara itu stoikisme di sini membantu saya untuk terhindar
untuk terhindar atau tidak terjebak dalam penderitaan-penderitaan yang tidak perlu. Maksudnya gini, kalau saya cuma pegang eksistensialisme, saya itu akan hanya percaya bahwa manusia itu punya kebebasan, apapun yang terjadi manusia itu bebas milih makna, manusia itu bebas menentuin ini itu. Kalau semisal saya hanya berfokus pada kebebasan yang kita miliki, saya itu bisa jadi saya itu lupa kalau kita itu hidup di dunia dengan banyak variabel yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau saya hanya berpatok pada eksistensialisme, bisa-bisa saya bisa menjadi frustrasi, menjadi terjebak gitu. Kayak ini dunia nestapa banget ya, ini dunia penuh penderitaan banget. Ini kan harusnya gue bisa pilih ini, gue harusnya bisa menentukan ini. Nah, itu kalau saya terlalu eksistensialisme gitu. Nah, tapi karena di sini ada stoikisme nih, nah dia itu penyeimbang gitu. Jadi saya yakin, saya percaya manusia punya kebebasan untuk menentukan makna atas kehidupan mereka sendiri, tetapi saya juga sadar bahwa kita sebagai manusia itu punya keterbatasan loh gitu. Banyak hal-hal yang ada di luar kontrol kita. Kita bebas menentukan, memaknai apapun itu, as long as itu ada di dalam kendali kita. Kalau semisal itu ada di luar kendali kita, ya sudah, kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh. Contohnya gini, sekarang hujan, kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hujan, iya kan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah apakah kita berdiam diri di rumah, ataukah kita bisa tetap keluar sambil memakai payung atau jas hujan, atau kita bisa keluar lari aja tanpa pakai jas hujan, tanpa pakai payung, ya udah kebasahan, kuyup gitu. Nah, 3 pilihan ini tuh kita yang bebas menentukan. Nah, si hujan ini adalah variabel yang tidak bisa kita kontrol gitu loh. Kita sebagai manusia bebas menentukan apa yang harus kita pilih. Kita mau memaknai hujan ini sebagai hambatan hari ini, atau kita memaknai hujan ini sebagai bagian dari ya udah siklus alam aja gitu, atau bagaimana, itu ada di dalam kendali kita. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hujan itu gitu loh. Jadi ya, saya nggak bisa milih antara eksistensialisme atau stoikisme. Saya lebih cenderung eklektik. Nah, apakah saya akan terus berpegang teguh pada eksistensialisme dan stoikisme sebagai konsep kehidupan yang akan saya pegang terus sebagai value gitu? Kita manusia itu selalu berproses, dan proses pencarian makna dalam kehidupan itu tidak pernah mengenal titik akhir. Karena kalau kita sudah ada di titik akhir, kita merasa, oh oke, ini final, gue eksistensialis, oke, final, gue stoik. Kita ngerasa itu adalah titik akhir kita, berarti kita die. Oke, di sini clear ya. Dan sedangkan kita manusia itu kan sebelum mati ya berarti kita itu tetap belajar, kita tuh tetap berproses, kita bertumbuh gitu loh. Jadi selama kita masih hidup, proses pencarian makna itu, percayalah, itu bakal terus terjadi. Sepanjang kehidupan kita akan belajar, kita akan mengevaluasi, suatu hari kita akan membongkar lagi, kita akan menilik nilai-nilai yang sudah kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri. Kita akan melihat nih, memilah satu-satu, apakah nilai ini masih relevan atau tidak dengan kondisi kehidupan kita saat ini. Kalau semisal sudah tidak relevan, apakah kita buang, kita singkirkan, atau ini udah nggak terlalu relevan, ataukah harus kita upgrade dengan konsep kehidupan yang lain. Nah, itu nanti terserah kita maunya gimana, itu terserah kita sebagai manusia. Mau mempertahankan nilai lama yang usang, yang tidak relevan lagi, atau kita mencari nilai baru yang relevan dengan kehidupan kita sekarang. Oke, saya kira ini adalah jadi video latihan bicara paling panjang dari hari pertama. Saya senang banget sih karena akhirnya saya bisa record lagi. Kalau ngomongin stoikisme dan eksistensialisme, sebenarnya kalau mau diomongin lebih jauh lagi ini akan sangat panjang banget. Tapi karena ini saya cuman permukaannya saja, jadi saya kira cukup aja. Mungkin someday akan saya sambung lagi untuk lebih pembahasannya lebih mendalam soal stoikisme. Kita berkenalan dengan dikotomi kendali lebih dalam lagi. Kita bicara soal apa itu askesis atau amor fati gitu.
Lalu kita bisa bicara soal logoterapi juga lebih dalam, kita melajari soal 3 prinsip utama dalam logoterapi gitu. Itu nanti kita bisa bahas di video-video latihan bicara di hari-hari yang lainnya. Dan saya kira untuk hari ini cukup. Saya happy sekali karena saya akhirnya bisa record kembali, dan semoga saya bisa konsisten sampai video ke-30 nanti. Terima kasih sudah menyimak dan bye-bye.